aja dulu Pak. Nah, Terkait penandatanganan. ya ini penandatanganan terintegrasi ya antara pengembangan Rebana sebagai pusat industri baru di Jawa Barat. Kemudian penandatanganan MOU penyelenggara kegiatan tambang dengan perusahaan-perusahaan yang hari ini menyerap produk tambang. Terus kemudian juga penandatanganan produk persampahan Jawa Barat untuk diserap oleh Indosemen dan Semen Jawa ya. Dan ini segala sesuatunya di Jawa Barat terintegrasi sehingga tidak ada residu yang tidak bermanfaat. Nah, itu Pak, soal yang Rebana gimana Pak? Udah berapa banyak yang pembangunan koridor? Nanti tanya ke direkturnya, biar dia yang jelasin. Pak, penanganan Kabupaten Banjir Karawang seperti apa Pak? Ya Karawang itu, ini problem utama nih. Problem utamanya adalah sungai-sungainya itu tanggulnya jebol. Nah seharusnya itu segera ditangani oleh BBWS yang menangani sungai-sungai. Nah saya lihat tanggul yang dipasang sementaranya ada yang dibuat dari bambu, ada yang hanya tumpukan pasir dikarungin. Nah itu kan mungkin faktor pembiayaannya yang belum turun ya. Semoga lah bisa segera tertangani karena itu wilayah kekuasaannya BBWS. Pak Gub, soal ini larangan bawa motor ke sekolah Pak Gub. Larangan bawa motor ke sekolah. Larangan itu bagi daerah yang tidak ada kendaraan umumnya, ya kan? Jadi yang tidak ada kendaraan umumnya boleh bawa, tetapi yang masih ada kendaraan umumnya tidak dilarang untuk bawa motor. Gitu loh. Misalnya kampung nih, nggak ada kendaraan umumnya, pakai motor aja. Bakal ada opsi angkutan pelajar nggak Pak Gub? Nah, kita lagi siapkan, terutama di daerah-daerah terpencil, kita akan nyiapin mobil bersubsidi dari Pemprov Jabar. Pak Gub, soal absen pajak Pak Gub. Bukan option meren, yang naik mah pajaknya, bukan optionnya, ya kan? Pajaknya kita kan Jawa Barat mah tidak naik, kan kita memilih tetap menggunakan angka yang ada. Saya sejak memimpin sampai kemarin Januari saya ditanya, saya tidak akan menaikkan. Lebih baik yang bayarnya banyak, ya kan, dibanding dengan naik yang bayarnya sedikit. Pak Gub, yang Dan 12 plat kuning itu turun loh. Pajak kendaraan bermotor, plat kuning, angkutan barang itu mengalami penurunan. Ya. Pak Gub, yang 12 korban TPPO itu pembinaannya sampai siapa? Ya, dibina, nanti dipersiapkan untuk kerja. Mudah-mudahan mereka nanti kalau sudah kerja, kerasan. Kerja di sektor-sektor yang lebih nyata. Misalnya jadi tukang jahit, kemudian tukang bikin sepatu, di industri. Mudah-mudahan mereka kerasan. Atau jadi asisten rumah tangga. Mudah-mudahan mereka kerasan. Berapa lama pembinaannya Pak Gub? Ya sekarang itu mereka nanti mungkin setelah pemeriksaan kesehatan kembali kepada orang tuanya dulu. Nanti habis lebaran mereka mengikuti pelatihan. Pak Gub, yang soal BUMD yang super holding Pak Gub. Ya gini, saya pinjam uang nih Pemda Jawa Barat, pinjam uang untuk bangun tadi tuh Puncak 2, bikin jembatan underpass, bikin jembatan layang, ya proyek-proyek besar kan. Itu cicilannya sampai 2030. Pak, ke PT selama SMI saya Pak. memimpin. Pinjaman ke Lebih. SMI Pak. Pinjamannya dari Bank Jawa. Pak Gub, yang super holding BUMN itu? Ini kan kemarin terjadi lalu meninggal, nah ini kan di Jabar relatif sering terjadi, mungkin dari pengurus seperti apa? Ya gini aja, kalau paling utama ya bagi suami yang punya anak, hati-hati kalau milih istri lagi. Itu kan oleh ibu tirinya. Ya, hati-hati, utamakan mencintai anak dibanding mencintai istri yang baru. Yang super holding BUMD Pak Gub. Sangga Buana Pak. Sangga Buana Pak Gub. Holding lagi nunggu rekomendasi dari Pak Mendagri. Saya sudah berkirim surat. Namanya Pak, namanya itu. Sangga Buana. Artinya apa itu Pak? Sangga itu penyangga, Buana itu dunia. Pak, persiapan arus mudik Pak. Pak Kapolda. Pak Kapolda. Fokusnya ke ini ke Pak Harus mudik. Udah Pak Kapolda. Bagian Pak Kapolda mangga. Harus mudik Pak. Dikit Pak Kapolda izin. Persiapannya Pak Kapolda. Kita nanti tanggal 2 akan mengadakan Rakornas di Jakarta, nanti diikuti dengan Rakornas di tingkat provinsi. Beberapa instansi ini sudah menyiapkan semua apa-apa yang harus dilakukan, dan saya terima kasih kepada jajaran pemerintah provinsi dan kabupaten kota sudah terus menggiatkan langkah-langkah untuk memudahkan masyarakat kita mudik dan arus balik. Kesiapan infrastruktur?
Saya tadi kemarin melihat Bojimi yang akan fungsional untuk Lebaran, kemudian juga Cikampek 2 Selatan, juga insya Allah pada arus balik nanti akan digunakan. Kalau penerangan Penerangan juga akan ditambah, termasuk juga nanti layanan itu rest area dan pompa bensin yang bisa. Prediksi puncak sendiri kapan kira-kira? Sepertinya akan berlangsung hari Jumat ya, 1 minggu sebelum hari H-nya 18. Tanggal 12 sudah tetap. Yang jelas jalan provinsi dipastikan mulus. Nah, kan itu. Dan terang. kalau jalan nasional organisasi di mana? Yang mana? Kompensasi yang angkot. Sudah jadi usulan ke pemerintah pusat melalui Kementerian PU. Kan begini, kan ada jalan nasional di pusat kota tuh, di Kota Bandung. Kota Bandung kan Paster tuh sudah kita mohon. Kemudian Soekarno-Hatta. Kemudian ada di setiap kabupaten tuh pasti pusat kotanya jalan nasional. Kan lebih baik itu diserahin aja ke bupati wali kotanya untuk diurus, dan nasional itu anggaran pusatnya fokus ke Pantura dan jalan-jalan penghubung antar provinsi lainnya. Jadi jawaban dari itu. Kayaknya menuju ke arah kesepakatan. Bagus yang soal kompensasi. Ya. Nah, hampir rata-rata para pegawai Pemprov punya mobil pribadi. Bagus yang soal kompensasi itu berapa yang bakal disiapkan untuk Yang nanti kompensasi angkot kayak gitu? Oh, nanti biasanya 600. Sama ya Pak Gub? Ya, sama lah kan uangnya malah turun karena